Kalian pernah nggak ngeliat fasilitas umum rusak? Atau ada orang yang kena tipu? Atau ada oknum yang semena-mena? Entah itu dari kepolisian, pejabat publik, militer, dan lain sebagainya. Terus pas kita berada dalam kejadian itu, dan ada orang yang bilang, laporin aja ke pihak berwajib. Kita malah menjawab, halah, lapor formal mah lama, viralin aja dulu, nanti juga langsung digerakin. Dan anehnya, berhasil. Baru di-like dan di-share 10.000 kali, besoknya oknumnya langsung minta maaf pakai baju oranye atau minimal bikin video klarifikasi pakai backsound sedih. Padahal kalau lewat jalur resmi, dokumen laporan kita mungkin masih dipakai buat ganjelan pintu. Hari ini kita bakal membedah fenomena ajaib yang udah jadi kearifan lokal digital kita, yakni budaya viralin dulu baru ditindak. Nah, kenapa sih medsos sekarang rasanya lebih sakti dibandingkan kantor polisi? Kenapa lembaga negara baru bergerak kalau indikator trending topik udah warna merah? Dan apa dampaknya buat masyarakat kita? Ambil kopi kalian, tarik nafas, mari kita sosiologikan fenomena ini. Oke, pertanyaan utamanya kenapa netizen kita hobi banget viralin? Apakah karena kita hobi bikin drama? Ya memang ya, ada benarnya sih netizen kita memang demen drama. Tapi dari kacamata sosiologi, alasannya jauh lebih mendalam dari sekedar doyan gosip. Di sosiologi ada mbah sosiologi namanya Emil Durkheim. Mbah Emil punya konsep yang namanya anomi atau kekacauan norma. Gampangnya gini, anomi itu kondisi di mana aturan atau sistem hukum resmi di suatu masyarakat itu dianggap nggak jalan, nggak adil, atau terlalu lambat. Nah, ketika masyarakat ngerasa jalur resmi itu cuma formalitas yang bikin pusing, masyarakat bakal nyari jalan pintas. Ibarat kata, kalau kamu antri seblak, tapi antriannya nggak jelas, campur aduk kemana-mana. Terus penjualnya main mata sama temennya yang nyelonong. Akhirnya apa? Ya orang yang antri paling belakang bakal teriak-teriak dan bikin chaos. Nah, viralin itu adalah bentuk teriak-teriak kolektif kita. Istilah kerennya adalah cyber vigilantism, alias main hakim sendiri versi online. Dulu kalau ada pencopet ditangkap warga, dipukulin bareng-bareng. Ya meskipun ada beberapa hal yang viral itu juga dipukulin ya. Tapi kebanyakan itu sekarang itu difoto, diupload ke Twitter atau TikTok. Dikasih caption agak memancing emosi, terus biar peradilan netizen yang menghakimi lewat kolom komentar. Tapi tunggu dulu. Kenapa instansi atau oknum-oknum itu takut banget sama yang namanya viral? Nah, mari kita panggil mbah sosiologi kedua, Om Pierre Bourdieu. Nah, Om Bourdieu ini bilang kalau di dunia ini bukan cuma ada modal uang, tapi ada yang namanya modal sosial dan juga modal simbolik. Salah satunya adalah reputasi. Dulu, modal buat nakut-nakutin orang cuma dimiliki sama orang kaya atau orang yang punya jabatan. Masyarakat kecil kalau ditindas ya paling cuma bisa ngelus dada sambil bilang, tuh sabar gusti, boten sare. Tapi sekarang medsos meretas itu semua. Tombol share dan retweet itu adalah senjata kesetaraan. Ketika 100.000 jempol netizen bersatu, itu jadi kekuatan publik yang masif banget. Lembaga atau pejabat yang tadinya cuek mendadak kena serangan krisis reputasi, krisis modal simbolik. Nah, daripada karir atau citranya hancur total, akhirnya mereka terpaksa gerak cepat. Istilah sosiologinya, medsos menggeser relasi kuasa. Dulu yang punya kekuatan itu cuma yang punya seragam atau uang. Sekarang yang punya engagement dan relasi yang didukung netizen juga punya kuasa. Nah, dari tadi kan kedengarannya keren ya, seolah-olah netizen itu pahlawan keadilan bak Avengers. Eits, tunggu dulu. Sosiologi itu sifatnya objektif. Kita harus lihat sisi gelapnya juga. Ada bahaya besar dari budaya viralin dulu baru ditindak. Yang pertama, prinsip salah tangkap atau doxing sembarangan. Netizen itu hakim yang nggak pakai pembuktian di pengadilan. Sering banget ada kasus orang nggak salah, tapi karena potongan video 10 detik tanpa konteks, mukanya diviralkan, rumahnya didatangi, keluarganya diteror, pas diusut, salah paham. Tapi kan nama baiknya udah terlanjur hancur. Yang kedua, hukum yang terbias.
Kasus yang ditangani cuma kasus yang menarik secara visual dan punya nilai drama tinggi. Gimana sama kasus korupsi di daerah terpencil yang nggak ada sinyal internet dan nggak bisa viral? Kasihan dong, nggak bakal ditindak-tindak. Yang ketiga, menciptakan lembaga yang reaktif bukan proaktif. Kalau instansi cuma kerja pas viral, artinya mereka nggak memperbaiki sistem dari dalam. Mereka cuma kerja buat memadamkan kebakaran. Ada api viral, siram, habis itu tidur lagi, tunggu kebakaran berikutnya. Jadi kesimpulannya apa nih guys? Budaya viralin dulu baru tindak itu kayak obat puyer saat kita lagi demam tinggi. Dia memang menyembuhkan gejala dengan cepat tapi tidak menyembuhkan penyakit utamanya, yaitu sistem pelayanan dan hukum formal kita yang masih lambat dan belum sepenuhnya dipercayai publik. Sebagai netizen yang cerdas dan berfaedah serta terhormat, kita boleh memanfaatkan kekuatan media sosial buat mengawal keadilan. Tapi ingat, teliti dulu sebelum share, jangan asal doxing, dan tetap dorong lembaga terkait buat benerin sistemnya, biar kita nggak perlu terus-terusan jadi polisi internet. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian tim viralin aja dulu atau tim lapor pak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi santai di bawah. Jangan lupa saring sebelum sharing. Ciao!